Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Engkau benar-benar ajaib, Engkau benar-benar luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang indah, yang senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami malam hari ini masih bisa berkumpul bersama-sama. Ini karena anugerah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk semua murid-murid yang telah hadir pada malam hari ini, yang siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus, Roh hikmat dan wahyu turun atas kami semuanya, sehingga kami boleh menangkap semua apa yang boleh akan kami pelajari bersama-sama malam hari ini, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh mempersiapkan diri menjelang hari-hari Tuhan yang telah mendekat ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, kami memberkati baik murid-murid yang ada di Facebook maupun yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini. Kami ada di dalam hadirat Allah yang sama, kami ada di dalam pengurapan yang sama, sehingga kami Tuhan semua disatukan hati kami dan kami siap belajar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya boleh berkata bersama-sama. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat malam semuanya, baik yang ada di Facebook maupun yang ada di Zoom meeting malam hari ini. Malam hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan. Ya, tema malam hari ini adalah kerajaan 1000 tahun atau the Millennium Kingdoms. Ya, jadi kerajaan 1000 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kerajaan 1000 tahun itu bukan nama, ya. Tapi itu kurun waktu atau lamanya kerajaan itu bekerja atau berjaya. Ya, nah kerajaan itu lamanya 1000 tahun. Sebenarnya itu kerajaan siapa? Ya, itu sebenarnya adalah kelanjutan dari apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, dia membawa sebuah kerajaan namanya kerajaan surga. Ya, kerajaan surga itu adalah kerajaannya Tuhan Yesus yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk apa Tuhan Yesus membawa kerajaan itu? Awalnya waktu Yesus datang ke dunia, membawa kerajaan surga itu untuk adu tanding, untuk menandingi ya kerajaan yang telah dibuat oleh iblis yang namanya kerajaan atau sistem dunia. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata kerajaan Tuhan Yesus itu ada kelanjutannya. Ya, setelah diadu dengan sistem dunia dan sistem dunia serta penguasanya ditaklukkan, lalu kerajaan Yesus itu mulai berdiri dan nanti Tuhan Yesuslah yang akan menjadi raja di kerajaan 1000 tahun tersebut ya. Ah, oleh sebab itu, mari malam hari ini kita bersama-sama belajar tentang The Millennium Kingdom sini atau kerajaan 1000 tahun. Ya, Bapak Saudara, kita tahu nanti Tuhan akan menjadi raja atau Yesus menjadi raja. Kapan itu tepatnya? Setelah antikris dan nabi-nabinya serta pengikut-pengikutnya yang disesatkan oleh antikris itu nanti dibuang ke dalam lautan api yang kekal, ya. Bangsa-bangsa yang memerangi Yerusalem juga akan dimusnahkan oleh Tuhan. Lalu akan terjadi setelah itu pengadilan bangsa-bangsa yang memisahkan di situ ada kelompok kambing dan kelompok domba, ya, atau kelompok domba dan kelompok kambing. Dan akhirnya setelah mereka diseleksi antara kelompok kambing dan domba itu, nanti kelompok kambingnya dibuang ke neraka dan kelompok dombanya nanti akan digabungkan dengan orang-orang yang telah terpilih pada waktu rapture itu ya. Nah, maka ia sendiri atau Tuhan Yesus disitulah akan menjadi Tuhan atas semesta alam. Kita dasari dulu dengan kebenaran ayat firman Tuhan. Kita baca di dalam Zakaria pasal 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-19 ya. Sekali lagi, Zakaria pasal 14
ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Baca sama-sama. Nah, yang di Facebook buka Alkitabnya boleh ya, supaya jelas betul enggak yang dibaca oleh Pak Gideon itu. Ya, Zakaria 14 ayat 16 sampai 19. Maka seorang yang tinggal dari seluruh bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Ayat 17, tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Nah, Bapak-Ibu Saudara, tentang kerajaan 1000 tahun atau Millennium Kingdom ini ada korelasinya dengan Hari Raya Pondok Daun. Di mana Hari Raya Pondok Daun itu adalah hari raya masa panen bagi orang-orang Israel, ya. Lah orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka mengadakan pesta selama 7 hari, ya. Nah itu sebenarnya pesta yang besar. Nah itu merupakan satu bentuk kesuksesan, ya loh. Semua agama atau keyakinan punya hari raya yang mengakui sebuah kedepannya nanti itu akan ada sesuatu gairah atau satu masa depan atau kelimpahan yang lebih lagi seperti itu ya. Nah, seperti orang merayakan Xinjia dan sebagainya gitu. Nah, tapi orang-orang Yahudi hari rayanya bukan Xinjia. Tapi hari rayanya adalah hari raya Pondok Daun ya. Nah, Bapak-Ibu Saudara, di mana tadi kita lihat di sana ya, ketika Tuhan Yesus itu dirajakan menjadi Tuhan atas semesta alam ya. Nah, nanti semua suku, semua bangsa harus sujud tunduk kepada sang raja ini. Kalau tidak, ya, nanti akan tidak turun hujan di daerah atau di tempat orang-orang yang tidak mau menyembah kepada raja yang telah dituhankan atau diangkat oleh Allah Bapa untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun itu. Ya, nah juga nanti akan ada tulah yang turun kepada mereka. Kenapa? Ini merupakan suatu janji penggenapan. Ya, iblis dan Tuhan Yesus ini pernah bersaing. Ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, sebelum memulai ya pelayanannya, iblis itu pernah mencobai Tuhan Yesus. Pencobaan yang pertama adalah Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti, bukan? Ya, karena dilihat Yesus hampir puasa, dia lapar, coba dipancing dengan makanan, ya. Nah, tapi Yesusnya bilang apa? Tidak, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Lalu Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah. Jatuhkanlah dirimu, bukankah ada tertulis? Ya, karena Yesus sudah main ayat, iblis pungut ayat juga. Untuk apa? Untuk mencobai Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus nurut sama si iblis, ya. Bukankah ada yang tertulis bahwa malaikat-malaikat disediakan untuk menatang engkau supaya engkau tidak terantuk dengan batu. Tapi Yesus tidak mau nurutin perkataan daripada si iblis itu, ya. Lalu Tuhan Yesus dibawa ke bukit. Lalu di situ diperlihatkan seluruh keindahan kota Yerusalem itu. Lalu iblis berkata, semuanya itu akan aku berikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah kepadaku. Yesus langsung menghardik si iblis itu. Nyah keluar kau. Hanya Allah yang patut untuk disembah. Ya, terjadilah di situ perebutan penyembahan. Ya, iblis membangun sebuah kerajaan, dia mau berdiri dan nantinya semuanya harus menyembah kepada dia. Ya. Nah, sekarang kita lihat siapa sebenarnya antara Tuhan Yesus dan iblis ini
yang pantas untuk disembah. Ya. Nah, untuk membuktikannya, hakim adilnya adalah bapaknya. Ya, akhirnya kita lihat terjadi perang yang luar biasa antara kerajaan iblis dan kerajaannya Tuhan Yesus. Dimenangkan oleh kerajaan Tuhan Yesus, dan mulai saat itulah Tuhan Yesus diangkat atau diresmikan oleh Bapaknya. Kamu sekarang yang pantas jadi raja segala raja itu. Sehingga semua lutut harus bertelut, setiap lidah harus mengaku. Semuanya harus menyembah Engkau sebagai Raja dan Tuhan itu. Nah, itu lamanya 1000 tahun dalam kurun pemerintahan dalam kerajaan yang diemban oleh Tuhan Yesus yang disebut kerajaan 1000 tahun itu. Ya, nah ini juga menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 11. Ya, Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama, ya. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini dimulai dengan kata, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Siapa sebenarnya dimaksud tunggul Isai itu? Nah, Bapak Saudara, kita kembali kepada sejarah bangsa Israel. Siapa itu Isai? Siapa itu Isai? Isai itu adalah bapaknya Daud, ya. Nah, ketika Saul ditolak karena tidak taat, lalu Samuel datang ke rumahnya Isai, diperintah oleh Tuhan untuk mengurapi salah satu anak daripada Isai itu. Ternyata dari anak-anaknya Isai itu, yang dipilih oleh Tuhan adalah si bontot, si bungsunya ini, yang namanya Daud. Ya, nah kalau tadi dikatakan di dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 itu, suatu tunas akan keluar dari tunggulnya Isai. Nah, Anda tahu tunggul? Enggak ya? Nah, tunggul itu sebenarnya akar dari akarnya gitu ya, dari biangnya ini. Tunggul Isai itu nanti ya akan tumbuh, akan muncul, ya, akan keluar, ya, satu tokoh, satu hal yang sangat dinanti-nantikan, dan itulah yang dikehendaki dan dipilih dan dikenan oleh Allah. Apa itu? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sebenarnya kalau kita membahas dalam Yesaya pasal 11, sering kita pakai ayat ini kan untuk menjelaskan tentang adanya 7 roh Allah, bukan? Nah, ini 7 roh Allah yang ada pada Tuhan Yesus. Ya, di mana di Tuhan Yesus itu ada 7 roh, yaitu roh Tuhan sendiri, lalu roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Ya, jadi ada 7 roh ya yang melengkapi Tuhan Yesus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang perhatikan ayat 4 dan ayat yang kelimanya dalam pasal yang ke-11 kitab Yesaya. Masih sama kitabnya, Yesaya pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ya, ia akan menghajar bumi dengan perkataannya. Ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Artinya apa? Yesus itu konsisten berdiri dalam kebenaran. Ya, jadi kerajaannya ini nanti dia memerintah dengan adil, dengan benar, dengan jujur, ya. Nah, Bapak Saudara,
sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya berdirinya kerajaan 1000 tahun itu. Ya, nah karena tak ada lagi roh-roh jahat di muka bumi maupun di udara, maka tak ada orang yang berbuat jahat. Hanya orang-orang yang lalai melakukan perintah Tuhan yang masih ada juga. Mereka itu nanti disebut golongan orang-orang fasik. Jadi di kerajaan 1000 tahun itu, karena iblis yang selalu membujuk, membuat orang-orang jadi jahat itu, sekarang tidak ada. Nanti di kerajaan 1000 tahun, baik yang ada di bumi maupun yang sudah berubah tubuhnya, ya karena mengalami rapture, sehingga berubah menjadi tubuh kemuliaan itu, ya di awan-awan permai, sama yang ada di bumi, tidak ada orang jahat. Ya, kalau toh ada orang yang salah, itu mereka disebut orang fasik, ya, orang-orang fasik. Nah, sekarang kita lihat, ya, bangsa-bangsa ini mereka masih ada di muka bumi. Ya, kenapa? Karena mereka berasal dari berbagai bangsa dan berbagai agama, kecuali golongan kambing yang membenci dan ikut menganiaya orang Israel dan Kristen bersama sistem antikris yang sudah dimusnahkan itu. Ya, nah nantinya bangsa-bangsa itu juga masih diberi kesempatan untuk belajar dan mencari pengenalan akan Tuhan di gunungnya yang kudus. Ya, nah Bapak Saudara, jadi yang ketinggalan, yang disebut bangsa-bangsa, nanti mereka yang diadili, tadi malam sudah disinggung sedikit tentang pengadilan bangsa-bangsa, di situ dikumpulkan ada kelompok kambing dan kelompok domba. Siapa kambing, siapa domba? Ya, yang disebut kambing dan domba dalam konteks ini adalah ya nanti orang-orang yang ketinggalan, ya mereka yang menolong orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau orang-orang Yahudi, saudaranya Tuhan Yesus yang dikejar-kejar oleh antikris, ya, mereka nanti akan diperhitungkan. Mereka dinyatakan benar, mereka diselamatkan oleh karena perbuatan dan hati nuraninya. Ya. Jadi oleh karena tindakan, tapi bukan berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus, bukan sebenarnya. Ya, mereka orang-orang di luar, ya, tapi mereka mulai bersimpati atau empati kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang ketinggalan, sehingga mereka menolong. Itu termasuk diperhitungkan. Nah, itulah yang disebut bangsa-bangsa nantinya dijadikan dua kelompok. Mereka yang tidak menolong, mereka disebut kelompok kambing, ya, yang menolong Tuhan, murid-murid orang-orang Kristen yang ketinggalan dan orang-orang Yahudi akan disebut kelompok domba, ya. Nah, mereka nanti boleh nih, ya, kelompok dombanya nanti digabungkan, ya, diperhitungkan, digabungkan dengan kelompok yang sudah rapture itu hitungannya. Nah, boleh dihitung begini, saudara, sebenarnya, ya. Nah, dalam peristiwa, ya, Tuhan akhir zaman ini, kemarin sudah kita bicarakan juga tentang masalah buah, ya. Ada buah sulung, ada buah panen raya, dan ada buah susulan. Nah, semuanya harus diselamatkan. Yang nggak diselamatkan akhirnya dibuang itu. Nah, yang terakhir itulah yang namanya buah susulan. Ya, setelah rapture, ternyata ada orang-orang yang masih diselamatkan juga. Ya, itulah yang disebut buah susulannya. Buah susulannya. Jadi karena sudah ada buah sulung, sudah ada panen raya, dan buah susulannya sudah dikumpulkan juga, akhirnya ya disitulah komplit. Betul enggak? Keseluruhan dari yang dipanen itu sudah diambil semua oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, Tuhan Yesus menuai jiwa-jiwa baik yang sulung, baik panen raya maupun buah susulannya. Nah,
Saya tidak bicara lebih banyak lagi tentang buah-buahnya ini ya. Nah, itu sudah dibahas di bagian yang lainnya. Tapi sekarang kita lihat bagaimana keadaan kerajaan 1000 tahun itu sendiri nanti. Kita perhatikan dalam Yesaya pasal 11, ini kelanjutannya tadi, ayat 6 sampai ayat yang ke-8 ya. Yesaya 11 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Yuk kita baca ya. Di situ nanti serigala akan tinggal bersama dengan domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Ini karena namanya kerajaan 1000 tahun damai, tidak ada cekcok, tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran, termasuk ini berlaku bukan hanya untuk manusia, tapi segala makhluk termasuk binatang buas sekalipun. Ya, sehingga Yesaya itu menulis, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Coba sekarang saudara, ya baru kelihatan jauh aja nih si macan tutul pasti kejar kambingnya itu. Boro-boro deket ya si kambingnya. Lihat dari jauh macan tutul aja udah kabur duluan ya. Nah, tapi ini nanti pada waktu kerajaan 1000 tahun ini ya, kambing, macan tutul akan duduk ya, mereka duduk berbarengan ya, berbaring di samping satu sama lain ya. Bahkan dikatakan anak lembu dan anak singa akan makan rumput. Jadi nanti ya pada kerajaan 1000 tahun ini nggak ada yang makan daging. Termasuk binatang pun mereka jadi vegetarian semuanya. Makannya daun-daunan, makannya rumput. Makanya belajar sama orang Sunda. Belajar makan daun sekarang ya, asal jangan daun telinga dan daun pintu. Nah, Bapak Saudara sekarang ya. Nah, nanti akhir zaman ya, pada kerajaan 1000 tahun ini ternyata makanannya daun dan biji-bijian itu ya. Mereka akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Jadi ada anak kecil giring singa, Saudara. Ini bukan sirkus, Saudara. Ini real. Ya, singa yang tadinya liar itu habitatnya mulai berubah. Karena apa? Atmosfer, sistemnya berubah. Itu membuat lingkungannya juga berubah. Termasuk makhluk-makhluk yang tinggal di situ juga berubah juga. Gak ada yang kejam, ya, gak ada yang egois, semuanya ya bisa hidup rukun. Lagunya cuma satu, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Ya, rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Nah, nanti itu benar-benar terjadi. Kalau hari-hari ini kita menghimbau untuk kita hidup rukun, untuk kita ramah satu dengan yang lain, nanti di kerajaan 1000 tahun itu nggak usah ada himbauan, itu otomatis akan terjadi seperti itu. Kenapa? Atmosfernya ditambah lagi, yang suka bikin ulah biang keroknya sudah disingkirkan dari daerah itu. Nggak ada iblis lagi yang membujuk untuk orang jahat. Jadi ini bisa terjadi seperti itu. Nah, ya, ayat yang ke-7, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan bersama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Nah, sejak kapan singa doyan jerami? Ya, sejak kapan singa doyan jerami? Nah, nanti di kerajaan 1000 tahun ini, makanannya singa nanti adalah jerami seperti makanannya lembu. Ya, nah ayat yang ke-8 perhatikan. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Nah, sekarang coba ya, anak-anak itu kan takut sama cacing aja takut loh hari ini. Ya. Nanti dalam kerajaan 1000 tahun ini, anak-anak
ya, yang masih kecil ini mainnya dengan ular tedung dan ular beludak. Ini ular-ular yang bisanya atau racunnya sangat ampuh, ya. Anak-anak kecil tidak kena bahaya. Kenapa? Ular-ular itu tidak lagi memangsa, ya, orang-orang atau makhluk-makhluk sekitarnya. Kenapa? Makanannya bukan daging lagi, ya. Lah lanjut ayat yang ke-9. Ya, Yesaya 11, 9, 10. Tidak ada yang akan berbuat jahat. Ya, nggak ada yang berbuat jahat. Orang jahat itu karena disuruh iblis. Karena iblisnya nggak ada, nanti nggak ada predikat atau sebutan orang jahat. Betul nggak? Kenapa Anda disebut orang baik? Kenapa Anda disebut orang benar? Karena Anda berjalan dalam rel kebenaran, yaitu firman Tuhan, atau kata lainnya, Anda mengikuti perintah dan nasihat, arahan dan anjurannya Tuhan, bukan? Ya. Nah, tapi orang yang disebut salah, orang yang disebut berdosa, orang yang disebut jahat itu karena dia sudah keracunan dengan roh berontak melawan kebenaran, melawan firman. Nanti ajakan untuk melawan firman itu nggak ada lagi. Karena yang mengajaknya sudah nggak ada. Ya, paham ya? Nah, nanti dikatakan di sini tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Kenapa? Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Ya, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ya, jadi di kerajaan 1000 tahun nanti, semua orang akan mengerti apa itu arti kehendak Tuhan, rencana Allah. Kalau hari-hari ini Anda lagi masih bingung, apa ya kehendak Tuhan? Apa ya rencana Allah itu? Nah, nanti itu nggak usah dicari lagi. Itu tersingkap dan Anda langsung paham seperti itu. Kenapa? Di hari itu, selubung-selubung semuanya sudah disingkapkan. Sehingga Anda bisa mengenal Kristus dengan lebih dekat lagi dan lebih jelas lagi. Amin. Ya. Sekarang hubungan kita dengan Tuhan masih terbatas. Dan kadang-kadang kita tak bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Makanya Paulus katakan, jangan kamu bodoh, hendaklah kamu mengerti kehendak Allah. Nah, nanti nggak usah dibodoh-bodohin lagi kayak oleh Paulus seperti itu. Ya, sekali Anda sudah ada di kerajaan 1000 tahun, dikatakan tadi apa? Ya, seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Ngeh, kenal, ngerti tentang Tuhan itu. Ya, nah ayat 10, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai, yaitu Tuhan Yesus, akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa, dan ia akan dicari oleh suku-suku bangsa, ya, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Ayat 11 dan 12-nya. Pada waktu itu, Tuhan akan pula mengangkat tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan satu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Ya, itu betul-betul loh. Ya, nanti semua bangsa Israel itu akan ditarik kembali pulang. Mereka yang sudah ada di Rusia, mereka yang ada di Amerika, mereka juga yang ada di Kupang, atau mungkin di Papua, ya, nyangkut di Bogor juga ada orang Yahudi itu ya. Dan nanti harus ditarik pulang semuanya ke sana, ya, untuk menjadi satu bangsa sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan dari awal tentang bangsa Israel itu, ya. Nah, terus ayat 13 dan 14. Kecemburuan Efraim akan berlalu dan
yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda. Dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin bersama-sama mereka. Akan menjarah Bani Timur, mereka akan merampas Edom dan Moab. Dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Ya, kenapa antara Efraim ya dan Yehuda ya? Nah ini ada kecemburuan mereka. Nanti tidak akan ada cemburu satu dengan yang lainnya. Ya, nah sekarang Bapak Saudara itu keadaan begitu indah luar biasa, bukan? Ya, saya percaya dengan kondisi yang sudah diungkapkan oleh Yesaya pasal 11 tadi, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, kalau nggak pengen kebangetan, ya. Kalau hari ini, mungkin Bapak Ibu baru mendengar malam hari ini, tentang kondisi, tentang adanya situasi, tentang kerajaan 1000 tahun, atau Millennium Kingdom ini, ya malam hari ini, saya sedikit pamerkan kepada Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara pengen masuk ke tempat itu. Sehingga menjadi orang Kristen punya target. Bukan sekedar diberkati, bukan sekedar disembuhkan, bukan sekedar happy di dunia ini, tapi targetnya adalah Anda nanti juga kandidat orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun itu juga. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kekristenan bukan hanya sekedar mati terus hilang gitu, tidak. Setelah mati itu ternyata ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan dan masih banyak perkara yang akan terjadi dan kita alami nantinya. Ya, dalam kerajaan 1000 tahun ini ada yang mengalami dalam bentuk tubuh daging atau tubuh fisik, ada juga yang mengalaminya dalam bentuk kemuliaan. Karena dia sudah mati dan dibangkitkan, atau pada waktu sangkakala dibunyikan, menurut kitab Tesalonika itu, Anda adalah orang yang diangkat atau mengalami rapture. Ya, cuman yang membedakan mereka yang pakai tubuh kemuliaan, mereka menikmatinya dari awan-awan atau alam roh. Nah, yang masih tinggal di dunia pakai tubuh fisik, mereka ada di bumi yang sama ini. Cuman bedanya nggak ada setan lagi, ya, nggak ada setan lagi. Nah, sejak kapan setan ada di bumi? Sejak dia kudeta dari surga, memang bumi itu ditunjuk, ditentukan oleh Allah untuk tempat pembuangan setan. Ya, dia itu sah tinggal di bumi. Ya, nah sampai akhirnya Tuhan Yesus ringkus mereka, lalu dibuang mereka semuanya, lalu hilang yang di bumi ini. Lamanya mereka ditawan di jurang maut itu selama 1000 tahun lamanya. Nah disitulah karena iblis hilang 1000 tahun, antikrisnya juga diringkus di situ. Nah sekarang keadaannya menjadi damai. Kerajaan ini mulai berdiri. Ya, itulah awal dari pemerintahan Tuhan Yesus di kerajaannya yang dikenal sebagai kerajaan 1000 tahun. Amin. Nah, dalam kitab Yesaya pasal 65 terdapat ucapan tentang langit baru dan bumi baru. Tetapi itu adalah hal yang akan terjadi setelah menciptakan Yerusalem yang penuh kegirangan dan sorak-sorai pada masa kerajaan 1000 tahun lebih dahulu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara harus bisa pisahkan antara langit baru, bumi baru, ya, Yerusalem baru, kota Allah yang kudus, dan kerajaan 1000 tahun itu hal yang berbeda. Ya, nah setelah iblis dilenyapkan dari bumi ini, selama 1000 tahun, muncullah babak pertama, terjadi namanya kerajaan 1000 tahun ini. Ya, nah nanti saudara, ya dalam kerajaan 1000 tahun ini, ternyata masih ada orang yang mati, yang di bumi ya. Kalau yang sudah rapture enggak. Jadi
waktu saya menjelaskan ini, ya seperti ini Bapak Ibu, Saudara harus perhatikan benar-benar. Sebenarnya saya sedang bicara, ya kondisi dari orang-orang yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun, yang ada di bumi, atau yang ada di alam roh. Karena rapture, ya. Saya sedang bicara tentang yang masih ada di bumi. Dalam kerajaan 1000 tahun, masih ada orang yang mati. Walaupun umurnya panjang sekali. Ya, seperti masa sebelum banjir Nuh. Masa itu masih ada yang kena kutuk juga. Nah, sekarang kita perhatikan. Kenapa manusia bisa umurnya panjang? Karena hatinya damai. Karena hatinya penuh dengan sukacita. Enggak ada beban dalam hidupnya. Enggak stres. Siapa penyebab beban? Siapa penyebab stres? Siapa penyebab persoalan? Itu biang keroknya yang disingkirkan oleh Allah itu. Karena yang biang keroknya sudah disingkirkan, makanya manusia enggak ada beban lagi. Enggak ada orang stres. Ya, oleh karena itu umurnya jadi panjang-panjang juga. Ya, seperti umur pohon ratusan tahun. Ya. Ratusan tahun, ya loh. Nah, kita lihat ya, nanti apa yang terjadi. Dalam Yesaya pasal 65 ayat 17 ya. Ini tentang langit baru, bumi baru. Nanti akan kita bahas 3 hari lagi. Ya, hari Senin ya atau Selasa kita akan bahas tentang langit baru, bumi barunya ya. Yesaya 65 ayat 17 katakan, sebab sesungguhnya aku akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul di hati manusia. Ya, nah ayat 18 sampai 19, tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku di dalamnya. Tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Ya, nah terus di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup berapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ya. Nah, tadi saudara, kalau kita tadi jelaskan ya, bahwa ternyata yang ada di bumi itu masih bisa kena kutuk. Tapi bukan kutuk karena perbuatan jahat, bukan. Kutuk karena umurnya nggak nyampe 100 tahun. Jadi hanya kesalahan itu aja. Diberi kelonggaran, diberi kesempatan untuk bisa menikmati umur panjang, tapi dia nggak bisa nyampe target itu. Nah, itu sudah dianggap kena kutuk. Ya, kalau sekarang kan tidak ya. Kutuk itu ada penyebabnya. Karena sakit hati, karena pahit hati, ya, karena kecewa, karena marah, karena bohong dan sebagainya, akhirnya Anda kena kutuk, ya. Nah, bisa ya, karena hutang, kena kutuk hutang juga. Segala sesuatu ada dampaknya, yaitu kutuk. Nah, tapi kutuk yang dimaksud dalam kerajaan 1000 tahun nanti, itu bukan kutuk karena perbuatan salah Anda, bukan. Ya, kalau Anda tidak bisa mencapai apa yang Tuhan sudah targetkan seperti itu, nah itulah disebut itu kena kutuk di situ. Ya, nah umur manusia itu panjang-panjang, mereka bisa mati muda juga. Nah kesalahannya ada di mana? Ternyata ya, kesalahan-kesalahan mereka itu tidak disebut dosa. Nanti di kerajaan 1000 tahun, semua orang yang salah tidak sesuai dengan apa yang diplan atau direncanakan oleh Allah yang sebenarnya itu, mereka hanya disebut sebagai orang-orang yang lalai. Ya, orang-orang yang lalai.
Nah, orang-orang lalai itu konsekuensinya cuma ditepuk, diingatkan saja. Ya enggak? Kamu lalai ya? Kamu lupa ya? Kalau hari ini, ya hari Rebo, hari Kamis, ya enggak? Jam 7.15, ya malam, ada kelas pemuridan loh. Kamu kok belum masuk di Zoom meeting gimana tuh? Ada yang mengingatkan itu loh. Tuh cari-cari dulu temennya di sini. Si itu kok belum ada. Lalu ada yang WhatsApp ini. Lupa ya. Belum ikut kelas pemuridan hari ini. Anda hanya mengingatkan, lalai. Oh iya lupa. Nah, apakah Anda denda dia? Oh enggak. Betul enggak ya? Anda akan memaklumi karena apa? Ini hanya jenis lupa. Enggak ada yang dirugikan. Hanya dia sendiri mengalami karena lupa. Dia akhirnya ketinggalan pelajaran kelas pemuridan malam hari ini. Seperti itu saja, ya. Nah, jadi coba lagi ya, kita lihat ayat berikutnya, ya. Apa yang terjadi di kerajaan itu nanti, ya. Nah, ayat 21 sampai ayat yang ke-22, ya. Jadi kami ngomong begini itu bukan hasil interpretasi kita, bukan. Ini semuanya ada di dalam firman Tuhan, ya. Yang ditulis, yang dinubuatkan oleh para nabi akan datangnya hari itu. Ayat 21 dan 22 dari Yesaya 65 dikatakan, mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Ya, mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ya, nanti di kerajaan 1000 tahun ini tidak ada tukang serobot. Ya, mereka semua akan menikmati hasil tangannya semuanya dengan maksimal. Ya, nah ayat 23, 24. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Ya, jadi nanti masih ada orang yang melahirkan juga, yang di bumi loh ya. Bukan terus yang rapture bilang gini, oh begitu ya. Kalau suami saya ketinggalan gimana? Jangan mikir gitu. Ya kemarin ada yang mikir gimana saya nggak bisa naik kuda. Ya enggak ya. Nah, sekarang nanti gara-gara ini nggak di split dulu. Ini untuk yang di bumi. Mereka masih punya tubuh ini. Mereka masih kawin-mawin. Masih punya anak juga. Ya, nah jangan terus berpikir orang kawin itu dosa. Oh tidak, kawin itu sebenarnya hal yang kudus. Itu perintah daripada Allah. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Betul nggak? Nah, itu awalnya seperti itu. Allah kembali kepada ide gagasan yang semula seperti pada waktu menciptakan Adam lalu menaruh di bumi. Nah, hal itu terjadi seperti itu. Kembali di riset lagi ya, balik kepada keadaan awal seperti Adam di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Ya, nah itulah gambaran daripada kerajaan 1000 tahun yang ada di bumi sebenarnya. Ya, nah mereka tidak akan bersusah-susah ya dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Wow, oh sekarang ini kita berdoa kadang-kadang mentok di plafon. Ya, Tuhan dengar enggak doaku? Malah kadang-kadang ada pendoa-pendoa syafaat. Karena dianggap Tuhan itu jauh, sulit untuk dijangkau. Tuhan enggak dengar-dengar. Langit surga digedor-gedor. Mari saudara kita gedor pintu surga. Ya, digedor enggak dengar-dengar juga, jawabannya belum ada. Mereka mulai kadang, mari saudara kita dobrak pintu surga. Lah. Itu istilah-istilah yang dipakai oleh pendoa syafaat, bukan? Ya, wah mereka bangga bisa menggedor pintu surga. Mereka bangga bisa mendobrak pintu surga. Tapi nanti di kerajaan 1000 tahun kita lihat, ya, gak usah gedor-gedor pintu surga.
Ya, ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Amin. Saking dekatnya Anda ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam Anda. Ya. Nah, itu kerajaan 1000 tahun nanti, ya, yang akan Anda alami seperti itu. Ayat 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Wow, ya, kerajaan itu luar biasa. 1000 tahun lamanya dan keadaannya adalah damai. Gak ada yang berantem, gak ada yang iri, gak ada yang marah satu dengan yang lain. Semuanya, atau enggak ya, bisa hidup rukun seperti itu. Damai luar biasa. Ya, jadi sesuai dengan namanya. Lamanya 1000 tahun di kerajaan Yesus ini, ya, keadaannya adalah damai. Ya, amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ditanya, apa sih sebenarnya kerajaan 1000 tahun damai itu? Sebenarnya itu adalah keterangan dari kerajaannya Tuhan Yesus. Jadi bagaimana menjelaskan tentang kerajaan 1000 tahun? Kalau orang bertanya tentang kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaannya Tuhan Yesus. Itu kelanjutan dari kerajaan surga yang dibawa oleh Tuhan Yesus turun ke bumi sebagai tandingan daripada kerajaan si iblis, yaitu dunia itu. Amin. Lalu dunianya, karena kerajaannya itu diringkus, ya, lalu ditawan mereka 1000 tahun. Nah, disitulah Yesus dirajakan selama 1000 tahun. Jadi kalau dibilang kerajaan 1000 tahun itu bukan nama, itu lama waktu Yesus memerintah di kerajaan itu, yaitu 1000 tahun. Nah, damainya apa? Damai itu keadaannya, kondisinya, ya, lamanya 1000 tahun, kondisinya damai, ya, bukan hanya damai di mulut, damai di mata, damai di telinga, itu betul-betul mempengaruhi baik atas manusia, baik atas tumbuh-tumbuhan, baik atas tanah maupun atas binatang, ya, dan iklim semuanya. Nanti enggak ada lagi namanya badai gitu di dalam kerajaan 1000 tahun, enggak ada, ya. Nah, apa tuh? Angin apa lalina atau apa gitu ya. Lah enggak ada lagi gitu ya. Nah, semuanya akan teratur menurut kendali ya dari Tuhan yang mau menciptakan adanya sebuah kedamaian. Nah, Bapak Saudara, Tuhan Yesus memerintah di mana nanti? Ya, memang waktu antikris itu ya digeser nanti ya, mereka berdiri awalnya ada di Yerusalem di bait suci itu. Nah, kita percaya nanti Tuhan Yesus yang menggantikannya setelah mereka itu ya. Nah, kita perhatikan sekarang ya, pemerintahan Tuhan Yesus ini nanti sebenarnya adalah pemerintahan yang ada di alam roh. Ya, pemerintahan yang tak kelihatan atau invisible government, ya, invisible government, pemerintahan yang tak kelihatan. Jadi originalnya adalah pemerintahan itu ada di udara, ya, di mana walaupun iblis itu suka mempengaruhi orang-orang di bumi waktu itu ya, iblis itu punya kerajaan juga di udara. Kalau Anda lihat di dalam kitab Efesus pasal 6 tentang peperangan rohani, musuh kita ini adalah pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang di udara. Jadi ada pemerintahan di udara atau pemerintahan di alam roh. Dan itu nggak kelihatan. Sama seperti kalau hari ini kita tidak bisa melihat pemerintahan si iblis di udara, nanti pun dalam kerajaan 1000 tahun itu ada kemiripannya seperti itu. Ya, Tuhan Yesus memerintah seperti ini. Jadi sekarang belum kita nggak bisa melihat persiapannya sampai di mana, sudah dibangun pemerintahan seperti apa, ya. Nah, kita lihat ya. Sekarang perhatikan,
Ya, bagaimana dan kapan ya pemerintahan Tuhan Yesus itu mulai terjadi? Ketika iblis dan semua anak buahnya dibelenggu di dalam alam maut, ya, terjadi kekosongan di udara ternyata. Ya, pemerintahan di alam roh itu digulung bersih, sehingga pemerintahan iblis yang di udara ini ya, akan mengalami terjadinya vakum, ya, dibersihkan semuanya, ya. Jadi mereka kan sudah membangun ya sesuatu pemerintahan itu strukturnya segala macam itu sudah nggak ada yang menduduki semuanya. Terjadi kevakuman di situ, ya. Nah, sekarang itu nanti akan diambil over tempatnya, ya. Udah dibersihkan semuanya penghuninya, nanti itu yang akan dipakai juga untuk pemerintahan Tuhan Yesus di alam roh, ya. Ada yang tanya, Pak, itu kan bekasnya iblis. Nah, saudara, nah jangan pikir seperti itu ya. Mungkin ya tatanan dan sebagainya barang-barangnya sudah dilenyapkan bersama si iblisnya, tapi daerahnya atau tempatnya itu sama, ya. Di mana? Di udara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak berkenan atau merasa terganggu dengan memakai bekasnya si iblis nanti pemerintahan Tuhan Yesus itu, nah anggap saja begini, ya, semuanya dihapus, ya. Tapi tempatnya ada di situ. Ya, tempatnya di situ. Ya, tempatnya sama di mana iblis pernah mendirikan pemerintahannya di alam roh itu. Ya. Nah, disitulah nanti Tuhan Yesus akan membuat pemerintahannya di tempat itu. Nah, siapa yang boleh menduduki mereka? Menduduki tempat-tempat yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus dalam struktur kepemerintahan Tuhan Yesus itu. Ya, mereka yang selama hidupnya ya di dunia ini, maksudnya zaman kita ini, yang hidupnya melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, karena banyak orang yang melayani Tuhan bukan dengan motivasi yang benar. Ya, motivasinya cari popularitas, motivasinya cari duit, motivasinya cari nama besar, banyak juga. Ya, tapi bukan untuk menyukakan Tuhan dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu baru yang dibilang benar. Ya, mereka yang selama hidupnya melayani Tuhan dengan benar, nanti akan menggantikan mereka dalam pemerintahan di udara itu. Ya, dan kepada masing-masing orang-orang yang melayani Tuhan dengan benar di muka bumi ini nanti, ya, nanti akan diberikan kekuasaan atas kota-kota di atas bumi sebagai bagian dari invisible government atau pemerintahan yang tak kelihatan itu. Dan nanti ada kaflingnya juga. Jadi di alam roh itu sebenarnya, alam roh itu kan heavenly places. Banyak tempat-tempat kafling-kaflingnya ada. Nanti akan ada pembagian kafling yang di sana. Menurut kapasitas, ya, dari mana Anda memiliki reward-nya, ya, keberhasilan Anda, nilai Anda di hadapan Tuhan itu, itulah nanti yang akan menentukan dalam ikut memerintah bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun ini. Ya, nah, tapi kita lihat ya, tapi sebelumnya ya, pengadilan hamba-hamba Kristus, ini catatannya, ya, telah dilakukan sebelum perjawinan kawin anak domba Allah. Ya, nah nanti besok kita akan bahas tentang pengadilan dan penghakiman. Ya, jadi kita lompat dulu tentang pengadilan hamba-hamba ini ya. Nah, sekarang lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Ini yang mendasari kenapa ada namanya pengadilan bangsa-bangsa itu ya. Pengadilan apa tadi? Hamba-hamba Kristus, sorry ya, hamba-hamba Kristus ya. Jadi ada pengadilan bangsa-bangsa, ada pengadilan hamba-hamba Kristus. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Nah, pengadilan tahta Kristus ini dalam bahasa aslinya dipakai kata bema, ya. Dipakai kata bema, ini seperti panggung gitu ya.
Nah, panggung untuk apa? Membagi hadiah-hadiah, penghargaan kepada orang-orang yang memiliki kualitas. Seperti itu. Ya, jadi pengadilan hamba-hamba Kristus ini lebih mengacu kepada pemberian penghargaan kepada orang-orang yang pantas dan layak untuk menerimanya. Ya, lebih jelasnya besok akan kita bahas. Ya, Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini ayat yang saya singgung tadi, bahwa sebenarnya ada pemerintahan yang pernah ada sebelum kerajaan 1000 tahun, namanya pemerintahan kerajaan si iblis. Adanya di mana? Di alam roh juga, di udara juga. Ini invisible governance juga ya, tapi versinya dari si iblis ya. Nah, cerita tentang kerajaan 1000 tahun ini, Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan. Sebenarnya dia sedang bicara tentang dirinya sendiri. Dalam Lukas 19 ayat 12 sampai yang ke-15 ya. Baca. Lalu ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Setelah dinobatkan menjadi raja, ketika ia kembali, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Ya, nah sekarang perhatikan ya di sini ya, bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, sebenarnya surga itu suka main investasi. Jadi kalau di dunia itu ada orang suka main investasi gitu ya. Nah, itu sebenarnya surga itu dari dulu ya. Dia juga berpikiran yang sama. Investasinya siapa? Yesus itu modal utama yang diinvestasikan oleh Bapa untuk menebus dunia ini. Gara-gara menebus dosa dunia ini, manusia di dunia ini, sebenarnya ya loh, kalau sampai Yesus itu gagal, ya loh, itu surga atau Bapak mengalami kerugian yang besar. Kenapa? Karena itu modal akhir. Setelah dia mengutus para nabi-nabinya dan semuanya gagal dibunuh ya semuanya, lalu Bapak bilang ini, nah sekarang harapanku hanya ada pada kamu. Mau tidak mau, kamu harus aku turunkan ke bumi. Suka atau tidak suka, ini perintah demi manusia yang ada di bumi itu. Kalau tidak ada yang menebus mereka, mereka pasti akan dibinasakan oleh si Lucifer dan Abaddon itu. Akhirnya Yesus nurut, ya, menjadi apa? Harta terakhir dari surga yang diinvestasikan oleh Bapaknya ke bumi ini. Wow, sehingga Yohanes 3:16 itu berkata, karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada kita. Sebesar apa? Sebesar Yesus yang diinvestasikan di dunia ini. Kalau orang nggak bisa menghargai karya penyelamatan Yesus, mereka nggak mengerti tentang hatinya Bapa yang begitu luar biasa, sangat-sangat dan sangat mengasihi kita semuanya. Amin. Ya, banyak orang kadang-kadang hanya main-main di sini. Ya, karya Tuhan, rencana Bapak dalam kehidupan Anda, apa yang dipertaruhkan? Bapak sendiri mempertaruhkan harta terakhirnya. Nah, kalau sampai Yesus gagal, umpama nih. Ya, mungkin akhirnya Bapak sendiri yang turun ya. Tapi Yesus nggak gagal. Buktinya dia nggak gagal ya. Tapi kita perhatiin, ya, kalau sampai dikeluarkan harta terakhir dari surga itu untuk Anda, betapa perhatiannya Allah kepada Anda itu luar biasa. Amin. Karena Allah mau kembali kepada ide awalnya. Waktu ciptakan manusia, manusia itu nggak boleh rusak. Dia harus sesuai dengan pattern yang kita rencanakan. Dibuat menjadi serupa
dengan gambaran anaknya. Amin. Nah, makanya diulang, ada predestinated itu ya, ada di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke apa? Karena Allah turut bekerja, itu pasal 28-nya. Nah, ayat 29-nya itu predestinasinya. Kehendak Allah untuk kita diubah kembali menjadi seperti dia. Nah, makanya Bapak kita lihat, bicara investasi, dari dulu dia investasikan. Makanya dikatakan ada seorang bangsawan pergi ke tempat jauh, dari surga ke bumi itu jauh banget. Ya, negeri yang jauh. Ya, untuk apa? Akan dinobatkan menjadi raja. Itu targetnya. Memang Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus Anda. Ya, dia harus lahir di Maria. Betul semuanya itu. Tapi sebenarnya tujuan daripada Allah Bapa, kamu pergi ke sana untuk memenangkan peperangan itu. Ketika engkau menang, aku akan nobatkan kamu menjadi raja. Amin. Kapan Tuhan Yesus diangkat menjadi Tuhan oleh Allah Bapa? Ketika dia menang. Setelah dia bangkit dari kematian. Makanya Bapak bilang katakan, karena engkau taat nak, maka aku beri nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. Amin. Raja sama juga begitu. Nanti dia mengalahkan peperangan. Ya, setelah 7 tahun aniaya itu, Yesus turun dengan pasukannya. Pasukan Tuhan Yesus menggempur kekuatan daripada antikris, ya, menggeser kekuatan Abaddon dan Lucifer, dan mereka diringkus, ditawan selama 1000 tahun di jurang maut. Nah, disitulah ya bapaknya mulai katakan sama. Nah, karena engkau telah memenangkan peperangan ini, maka sekarang aku nobatkan engkau menjadi raja. Paham ya? Bisa nangkep nggak ceritanya seperti itu? Ya. Nah, tapi kita perhatikan, ketika Tuhan itu atau orang bangsawan yang pergi ini ketemu dengan orang-orang di negeri yang jauh itu, ya, dia mulai memberikan uang kepada hamba-hambanya. Siapa itu hamba-hambanya? Anda dan saya yang melakukan dan yang melayani Tuhan. Ya, diberi uang. Lalu setelah itu dia kembali lagi, ya. Kan setelah dia diangkat, betul enggak ya? Dia akan kembali ke duduk di sebelah Allah Bapa. Lalu sekarang dia balik lagi turun. Ketika Yesus nanti balik lagi turun, bukan sekedar menjemput Anda, tapi dia juga akan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya itu. Uang yang aku berikan kepadamu itu, ya, kemarin kan saya suruh untuk berdagang ya, untungnya berapa sekarang? Jadi Tuhan Yesus nanti selain dia turun menjemput orang-orang kudus, rapture, ternyata Tuhan Yesus juga akan hitung-hitungan dengan para hamba-hambanya yang pernah diberi uang untuk berdagang. Ya, nah sekarang kita mulai tahu apa sih sebenarnya uang itu apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini. Kita lanjutkan pas ayat 16 ya, dari Lukas 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 ya. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik, ya. Hei hambaku yang baik, ya. Engkau telah setia, ya. Mana Dek? Dalam hal yang sangat kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota." Ya, atas 10 kota. Terus lanjut. Lukas 19 ayat 18 sampai ayat yang ke-19 ya. Sampai ayat yang ke-19. Nah, perhatikan di sini. Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina."
Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah atas 5 kota itu. Ya. Nah, terus ayat ya, sorry, ya itu dulu ya. Jadi pasal 19 ini sampai ayat yang ke 19-nya ya. Jadi ternyata Tuhan itu memberikan ya, setiap orang mina ya. Mina. Lah, apa itu mina sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan itu? Ya. Apa bedanya mina dan talenta? Nah, banyak orang kadang-kadang menyamakan antara mina dan talenta. Ternyata antara mina dan talenta itu hal yang berbeda. Ya. Mina itu gambarannya begini. Ya. Tuan itu punya 10 mina, lalu diberikan kepada 10 orang, 10 diberikan kepada 10 orang, satu dapat berapa? Ya, satu dapat satu. Ya, 10 mina diberikan kepada 10 orang. Satu orang dapat satu. Tapi kalau talenta beda. Satu orang itu ada 3 hamba namanya. Ya, hamba pertama diberi kepercayaan untuk mengelola 5 talenta. Jadi dia dapat 5 talenta. Hamba yang kedua dapat 2 talenta. Hamba yang ketiga dapat 1 talenta. Ya. Lalu tuannya datang. Yang punya 5 talenta, yang dapat 5 talenta itu dibilang, Tuhan, 5 talenta yang engkau berikan kepadaku sekarang sudah menjadi 10 talenta. Ya, yang 2 sama, 2 talenta yang kau berikan kepadaku sekarang sudah menjadi 4 talenta. Yang 1 itu tak mau mengerjakannya. Dia marah. Aku tahu engkau adalah Tuhan yang jahat. Yang mengambil dari keuntungan dari kami. Wah, omongan dari orang ini dibalikkan. Ya, jadi engkau dihakimi menurut ucapanmu itu di situ. Apakah Tuhan itu hakim yang jahat? Apakah Tuhan Yesus itu Tuhan yang jahat? Oh tidak. Karena engkau mengatakan aku jahat, jadilah seperti apa yang engkau omongin itu. Kalau memang aku jahat dan aku ambil untung, mana untungnya? Ya toh? Nah, itu ya. Jadi menurut omongan dia, apakah Yesus jahat? Oh, enggak. Yang ngomong jahat itu yang pegang 1 talenta itu. Karena engkau ngomong aku jahat, aku ngambil untung, dan kamu sudah tahu, mana sekarang? Kalau kamu tahu, kamu lakukan harusnya seperti itu. Banyak orang kan pengen tahu tentang kebenaran. Ya, rajin ikut seminar sana, rajin ikut seminar sini, tahu ini dan tahu itu. Anda mengetahui kebenarannya. Semakin Anda tahu kebenarannya, semakin Anda akan dituntut lebih oleh Tuhan. Amin. Nah, kalau gitu Pak, besok saya nggak ikut pemuridan lagi Pak. Supaya nggak tahu Pak. Ya jangan begitulah. Dan nanti bilang gitu ya, besok mulai sepi bilang gitu ya. Kenapa pada nggak datang semuanya, nggak ikut Zoom? Lah pas Bapak bilang semakin tahu semakin dituntut. Mending saya nggak tahu aja. Gitu nggak ya? Nah, tapi kalau Anda nggak tahu juga ada konsekuensinya. Firman Tuhan juga katakan, umatku binasa karena tidak mengetahui. Betul nggak? Karena tidak berpengetahuan. Tahu ada risikonya, nggak tahu lebih ada risikonya juga. Nah, Anda mau pilih yang mana? Pilih tahu atau pilih nggak tahu? Kalau saya pilih tahu, dan saya akan melakukannya. Amin. Nanti apa yang Anda lakukan, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Orang yang nggak mau tahu, itu akan binasa dengan ketidakmautahuannya itu. Ya, jadi saya harap besok nggak ikut ya. Nah, dengan alasan tadi itu, Pak saya nggak pengen tahu. Nah, gitu nggak boleh ya.
Ya. Nah, harus tahu walaupun tuntut. Amin. Daripada nggak tahu, binasa. Nah, pilih mana? Itu bicara talenta. Kita kembali kepada poin atau pokok persoalan kita tentang apa? Mina ini. Lalu apa itu mina, Pak? Ya, talenta itu diberikan, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Alasannya cuma satu, menurut kesanggupannya. Kalau kamu sanggup untuk mengelola 5, tak kasih 5. Kalau kamu sanggupnya 2, tak kasih 2. Jadi tergantung si penerimanya. Tapi untuk mina itu bukan dasarnya begitu, tidak. Si pemberi mina itu tidak melihat kesanggupan Anda sama sekali, tidak. Ya, itu otomatis. Ya, 10 dapat 1. Apa itu mina, saudara? Ya, mina itu adalah Roh Kudus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, semua mendapatkan yang sama. Roh Kudus masuk di dalam diri Anda. Amin. Sekarang Anda mempergunakan atau memanfaatkan Roh Kudus itu sebagai apa? Banyak orang kadang-kadang memanfaatkan Roh Kudus itu hanya sebagai pembantu. Ya, kan dia penolong. Penolongku yang sangat setia. Tolong sini. Roh Kudus, tolong cariin. Ya loh, jarum hilang. Ya loh. Tolong cariin suami saya. Tolong cariin ini, tolong cariin ini. Betul nggak? Nah, mina, Roh Kudus itu mina. Betul nggak? Kalau hanya Anda manfaatkan seperti itu, bukan dia nggak mau, memang dia ditugaskan untuk menolong Anda, betul. Dan itu akan terjadi juga di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, tapi saudara, ya, Roh Kudus itu bukan sekedar hal seperti ini. Ya. Ketika ya kita ya menganggap Roh Kudus hanya bagian seperti itu, nanti yang rugi Anda sendiri. Ya. Yang rugi Anda sendiri. Ya, di mana Roh Kudus harusnya ditinggikan. Roh Kudus harusnya dimuliakan. Roh Kudus harusnya melakukan sesuatu yang menguntungkan kerajaan surga. Tapi kalau hanya dimanfaatkan seperti itu, ya nanti yang rugi Anda sendiri. Amin. Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita mulai belajar. Setiap orang yang penuh, yang memiliki Roh Kudus di dalam diri Anda, nanti ketika Tuhan Yesus datang, dia akan tagih. Kamu sudah dapat Roh Kudus bukan? Hasilnya apa? Itu diberikan untuk berdagang. Orang dagang tujuannya apa? Cuan. Untung. Siapa yang untung? Tuhan mau untung dari Anda. Amin. Kenapa saya sering berkata, saudara untungkan Tuhan. Saudara, Tuhan mau cari untung dari hidup Anda. Roh Kudus yang Anda terima itu seperti mina yang diserahkan kepada Anda, tujuannya untuk Anda pakai untuk berdagang. Nanti waktu Yesus datang, dia akan tanya, untungnya berapa? Pernah mikir gitu enggak sih? Kalau memang Roh Kudus hanya Anda jadikan sebagai sarana alat untuk menolong dalam hidup Anda, ya terserah Bapak Ibu Saudara. Tapi ini yang akan terjadi di masa-masa akhir nanti. Akan ada hitungan, perhitungan. Ya, Tuhan Yesus nanti akan hitung-hitungan dengan Anda. Mina yang aku berikan itu sekarang telah menghasilkan apa? Ayo coba mulai merenungkan ya. Malam hari ini. Kira-kira Anda sudah berbuat apa untuk kerajaan surga? Banyak orang menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Boleh. Bahasa roh. Yang lama. Lama banget. Ada yang begitu juga. Bahasa rohnya macam-macam gitu ya. Ya.
bakar. Kalau bahasa roh, ya kadang-kadang kalau lu lihat orang bahasa roh itu macam-macam manifestasinya ya. Bunyinya aneh-aneh gitu lah ya. Ya. Tapi yang lucu ya kadang-kadang weleh. Itu kan sikomo lewat sebenarnya. Weleh sikomo lewat itu. Tahu nggak tuh? Sambil lihat jam gitu bahasa rohnya apa? Lama. Kok lama banget sih? Nggak selesai. Gitu. Itu bahasa roh atau apa? Nyindir. Nyindir WL-nya no. Lama. Lu lama banget tahu ya, gitu ya. Lah, banyak orang nyembah Tuhan, berbahasa roh ini dan itu dan segala macam untuk apa? Menggali kuasa. Betul nggak? Untuk apa nanti? Untuk kebutuhan dirinya. Roh Kudus bukan sekedar untuk itu, Bapak Saudara. Dari konteks ini sekarang kita memahami. Semua orang yang pernah menerima Roh Kudus, nanti Tuhan Yesus pada waktu akhir zaman, ketemu Bapak Ibu Saudara, akan mengadakan perhitungan. Amin. Nah, Anda sudah punya laba berapa? Tadi dikatakan, datanglah ya orang yang pertama dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Wow, 1 jadi 10. Itu buah sempurna, saudara. Amin. Bagaimana 1 bisa jadi 10? Kalau talenta tadi 5 jadi 5, betul nggak? Nah, itu baru 100%. Nah, kalau 1 jadi 10 itu 1000% namanya. Ya, luar biasa. Roh Kudus yang dahsyat yang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara sesuai dengan Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa untuk apa? Ya, kuasa untuk apa? nah, perhatikan ya. 1 jadi 10 ya. Ayat 18 sampai 19-nya, datanglah yang kedua dan berkata Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Ya. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah atas 5 kota. Kepada yang 10, 1 jadi 10, kuasailah atas 10 kota. Nah, waktu kita memerintah bersama dengan Yesus, atas dasar apa Bapak Ibu Saudara nanti memerintah atas berapa kota, itu tergantung berapa banyak Anda telah berinvestasi di surga. Ya, ada orang ya, dia sudah bernasar, saya mau kasih uang ke sebuah gereja, ya, 300 juta. Gereja lamanya begitu ya. Akhirnya dia jual rumahnya, lalu dia mulai ketemu saya lagi bilang, Pak, saya harus bayar nasar saya ini. Kenapa Anda lakukan itu? Saya mau investasi untuk kerajaan surga. Ya, bagus juga sih. Ya, itu perkara tentang duit ya, mamon. Nah, kenapa Bapak begitu? Iya, duit di bumi dimakan ngengat dan karat, tapi di sana tidak. Bagus. You know? Tapi ini hal yang berbeda juga. Ya, saya mendengar kesaksian seperti itu juga puji Tuhan nih orang ya, tahu berinvestasi untuk surganya. Kita harus lebih juga. Ada orang tanya, Pak Gideon, Pak kenapa Pak Gideon itu senang melayani, kenapa? Itu hobi atau karena apa? Oh bukan. Ini pelayanan bukan hobi. Apa yang Bapak cari dari pelayanan? Ya, ada orang bilang, Bapak cari apa? Cari apa di dalam dunia itu ya. Nah, dulu memang awal-awal itu motivasi pelayanan saya salah. Sebelum saya gabung dengan Revival Total Ministry, saya setelah lulus sekolah Alkitab, lalu saya mulai ya pelayanan, buka sebuah gereja dan sebagainya. Tujuannya apa? Karena saya tidak bekerja sekuler, pelayanan adalah pekerjaan saya untuk cari duit. Ya, memang tidak ngomong, bayar saya gini-gini. Oh enggak, tapi bikin sistem sehingga menghasilkan. Ya, pelayanan sebagai sumber income saya. Itu tahun-tahun itu. 93
ya, Tuhan rubah semuanya. Ya, saya ketemu dengan seseorang, yaitu senior saya, dibilang, Gideon, kita ini hamba Tuhan. Ya, kita hidup dipelihara oleh Tuhan. Jaga motivasi pelayan. Bukan cari hormat, bukan cari popularitas, bukan cari duit. Kita sedang berinvestasi untuk nanti akhirnya kita ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Mulai saat itu, saudara, saya develop dalam diri saya. Motivasi melayani saya, bukan cari duit, bukan cari nama hebat, bukan. Ya, popularitas, bukan. Kalau saya mau cari popularitas, saya nggak akan cerita, tidak akan khotbah tentang masalah prinsip. Saya akan khotbah tentang masalah blessing, anointing, ya toh. Nah, saya bisa lakukan hal seperti itu. Ya, karena kami pernah juga waktu zaman masa KPP itu kita ada di daerah urapan, kita bicara tentang berkat dan segala macam gini. Tapi setelah Tuhan koreksi, tidak. Ya toh. Revival itu beda. Di sini adalah pembentukan. Harus ada prinsip yang ditanamkan. Ketika orang mulai diajarkan tentang sebuah prinsip, banyak yang nggak suka. Gimana kalau kita mengajarkan sesuatu dan orang nggak suka? Gimana Anda bisa populer? Gimana Anda bisa dapat duit? Betul nggak? Nah, tapi saya tetap konsisten. Ya, pelayanan di sini bukan cari uang, bukan cari popularitas. Tapi saya cuma satu harapan. Kadang-kadang saya bilang sama beberapa teman saya, hamba Tuhan, sesama hamba Tuhan. Kan di dalam di bis-bis itu kan di belakang ya ada tulisan sesama bis kota dilarang saling mendahului gitu ya. Nah, saya ngobrol juga nih sama beberapa hamba Tuhan ya. Ayo nanti kita taruhan ya. Kita lihat nanti kalau di kerajaan 1000 tahun siapa lebih luas, lebih banyak memerintah. Ya, kamu kira-kira jadi apa di sana? Saya guyonin gitu ya. Mereka kadang-kadang ada juga yang belum berpikir sampai ke situ. Hah? Aduh, mikir makan besok aja masih susah. Udah mikir masa yang akan datang. Itu pendeta ngomong begitu, saudara. Ya ampun, gitu ya. Nah, gimana kalau pendetanya begitu, jemaahnya apakah berpikir ke sana? Oh tidak. Ya Bapak Saudara, malam ini saya ajak. Ayo kita berkompetisi. Ya. Di sana tidak ditentukan Anda orang awam atau Anda hamba Tuhan. Tidak. Siapa yang berprestasi, berapa mina yang Anda hasilkan, disitulah nanti Anda akan memerintah. Mina itu apa? Roh Kudus. Dan bagaimana Roh Kudus itu bisa berkembang biak? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, nanti akan ada Roh Kudus di dalam diri orang itu. Ketika saya memenangkan jiwa atas seseorang, lalu orang itu dipenuhi Roh Kudus, artinya apa? Roh Kudus yang ada pada saya sekarang nambah satu di dalam diri orang itu. Betul nggak? Semakin saya banyak memenangkan jiwa, berarti, betul nggak? Saya melipat gandakan Roh Kudus di muka bumi ini. Paham? Ya nggak paham ya sudah. Nah, ya. Sekarang kita lihat, ya, sampai kapan? Ayo mulai adu nih, adu keuletan, ya lah, untuk bersama-sama, ya, memerintah bersama dengan Tuhan nanti di surga nanti. Amin. Nah, lanjut sedikit ya. Kalau bicara tentang hal begini lama nih, bisa sampai jam 11 nanti ya. Nah, lanjut dulu ya. Oke. Ya. Matius 25 ayat 29 ya, sampai ayat yang ke-30. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap ketak gigi. Ya, jadi mereka yang tidak percaya nanti akan dilempar ke ratap kertak gigi. Bukan neraka. Nah ini bicara apa? Ini orang-orang yang sudah terangkat. Masuk dalam kerajaan Tuhan Yesus. Nanti ada yang dibuang.
Nanti akan ada yang dibuang juga. Nah, tempat pembuangan itu namanya ratap dan kertak gigi, ya. Nah, apa itu ratap dan kertak gigi? Nah, di mana tempat ratap dan kertak gigi itu sebenarnya? Ini bukan neraka, api yang kekal, karena di sana tak ada fasilitas lagi untuk orang menyatakan emosi mereka. Jiwa yang dibakar di sana mengalami disintegrasi, tak ada sarana untuk menyatakan perasaan roh lagi di sana itu. Ya, nah, tempat kertak gigi ini adalah bagian dari surga juga, ya. Tetapi ya, yang jauh, ya, yang terjauh letaknya dari Tuhan, sehingga mereka diam dalam kegelapan, ya. Mereka diam dalam kegelapan, walaupun mereka masih dapat memandangi Abraham dan Nabi berpesta makan, ya. Nah, terus Matius 8 ayat 11 sampai ayat yang ke-12, ya. Aku berkata kepadamu, kan? Banyak orang akan datang dari timur dan barat, ya, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, ya. Jadi ini bukan neraka, ya, ratap kertak gigi, ya. Nah, terus saudara, ya, nanti kita akan jelaskan, ya. Matius 22, 11, 13. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, ya, ratap kertak gigi, ya." Nah, terus Lukas 13, 24, 25. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakanlah pintu bagi kami.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.'" Ya. Nah, Lukas 13, 26, 28-nya, lalu kamu akan berkata, ya, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Tetapi ia akan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ketika kamu melihat Abraham dan Ishak Yakub, semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar." Nah, Bapak Saudara, ini orang-orang yang tereliminasi ketika mereka sudah naik juga. Mungkin dia sudah ikut rapture, tapi tidak memenuhi persyaratannya. Ya, untuk apa? Ikut pesta bersama, akhirnya mereka terbuang. Ya, nah, ada yang tadi digambarkan tidak pakai jubah dalam pesta, diseret oleh Algojo ke tempat yang gelap namanya ratap kertak gigi. Jadi, untuk memasuki sistem kerajaan surga, ternyata diperlukan penyaringan yang ketat. Tak semua orang dapat berada di sana semau mereka. Setiap orang harus melalui pengudusan untuk dapat memasuki kelas para penguasa. Ya, jadi jangan pernah Anda setuju dan Anda merasa nyaman kalau dijadikan domba-domba di dalam gereja. Anda harus bertumbuh untuk memasuki kelas penguasa. Karena Anda adalah kandidat raja-raja kecil yang akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan Yesus nanti. Mereka yang belum menjadi orang percaya masih akan berada di muka bumi selama 1000 tahun untuk dikuduskan dan dimurnikan lagi sebelum mereka dapat memasuki keadaan yang kekal. Jadi selama kerajaan 1000 tahun ini, ya, sebenarnya Bapak melatih orang-orang benar
yang terdahulu sebagai penguasa-penguasa yang menjalankan kerajaan Yesus. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita sebagai pengikut Kristus, kita sedang dilatih masuk dalam pelatihan. Gunanya apa? Dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi penguasa-penguasa dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Itu adalah fase yang kedua, ya, dalam rangka pendidikan yang Tuhan Yesus kerjakan agar kelak Tuhan Yesus memiliki pelayan-pelayan yang terdidik dan terlatih dalam kerajaan Tuhan Yesus yang ada di surga, yaitu kerajaan 1000 tahun ini. Ya, perhatikan bagaimana aku merencanakan tingkat-tingkat pendidikan untuk anak-anakku yang ingin dilibatkan ke dalam sistem kerajaanku. Anakku, aku akan meninggikan setiap orang yang mempercayakan dirinya kepadaku. Aku akan menolong setiap orang yang mau menolong orang lain. Tanda tangan Tuhan Yesus. Ya, jadi sekarang kita lihat kerinduan masuk ke kerajaan 1000 tahun begitu indah dan luar biasa. Tapi apakah Anda termasuk orang yang boleh bertahan di sana? Apakah Anda orang yang ikut memerintah di sana? Ternyata ada kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Capai target yang tertinggi. Ya, dan itu boleh. Nanti kita lihat. Saya yang mengajar, Bapak Saudara yang mendengar. Belum tentu saya mengajar lebih tinggi daripada Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi kalau Bapak Saudara nggak mau bertumbuh, ya siapa yang mau bertumbuh, mengembangkan mina itu, merekalah yang nantinya akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, malam hari ini kita sudah selesaikan ya cara kita tentang langit baru, bumi baru. Puji Tuhan, besok kita akan belajar lagi tentang pengadilan dan penghakiman. Ya, apa itu pengadilan, apa itu penghakiman. Nah, besok kita akan bahas bersama-sama kembali. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya.